Oke, mana? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita invite lagi karena mohon maaf banget, wih my god, ini di Pare kurang itu sinyalnya naik turun. Teman-teman, silahkan teman-teman semua. Oke, kembali lagi ya. Sorry. Kita akan undang lagi nih karena sekarang Pare itu lagi hujan. Nah, kalau hujan tuh biasanya sinyal kayak gitulah, teman-teman tahu sendiri ya. Karena di Pare itu penggunanya banyak dari seluruh Indonesia. Tercatat lebih dari 4.000 siswa udah datang ke Pare. Teman-teman kalau nggak datang rugi ya. Datang aja. Tujuannya itu Jalan Wahidin nomor 4. Namanya Flip English Pare. Nomor berapa? Ya lupa nomornya. Drop kota kalian guys. Pemalang tadi, Bandung, apa terus lagi mana? Jawa Tengah juga ada lagi, Jawa Timur. Ada lagi kira-kira dari mana? Silahkan. Oke, udah banyak. Malang. Hai Malang. Malangnya Malang Batu atau Malang yang kota? Kalau Malang Batu itu, wah keren. Banyak pemandangan. Kediri, woi Kediri mana Miss Khadijah? Ada Sula Kendari, weh Kendari, hello Kendari. Baji. Gimana itu bahasanya ya? Malang Kabupaten, Kediri. Oke, Malang Kabupaten. Ada lagi dari mana lagi nih? Silahkan di absen sebelum kita invite nih. Karena tadi naik turun sinyalnya ya. Nagrek Bandung Jabar, Nagrek mana Nagrek? Saya nggak, Bandungnya saya tahu, Nagreknya saya yang kurang tahu. Kalau turun di stasiun Kediri dijemput pakai travel dari Flip nggak? Oh ya, kita ada penjemputannya ya, tenang aja. Mau di bandara, asal bandaranya Surabaya ya, bukan bandara Jakarta. Ya, bandara Surabaya, terminal Kediri, terminal Jombang, itu kita akan jemput semua. Tenang aja, ada bagian jemput. Dijemput bagaikan raja. Oke, kita akan mulai lagi. Bentar, kita cek. Mr. Jusmaidi. Belum ya? That one. Oke. Surabaya hadir, keren Surabaya. Piye kabare rek Surabaya? Kita kembali lagi ya. Oke, Mister, mohon maaf Mister, sinyalnya kurang baik ya di sini ya. Oke, nah, kita lanjutkan ya tadi Mister ya. Tadi Mister kan sekarang lagi kerja nih di apa namanya di Jakarta kan ya. Nah, dan benar Mister Jusmaidi ini dapat beasiswa Erasmus di Europe ya. Tepatnya di mana Mister? Ya, alhamdulillah di tahun 2016 itu dapat beasiswa itu di Italia. Oh, Italia ya. Wah, keren ya, di negaranya Valentino Rossi ya. Oke, itu berapa tahun Mister di sana Mister? Itu di tahun 2016 kita dapat beasiswanya selama satu tahun, 2 semester. 1 tahun. Oh, 2 semester. Itu Mister, perjalanannya untuk mendapatkan itu bagaimana Mister? Kok bisa gitu kan? Pasti orang kok bisa sih dapetin beasiswa Erasmus Mundus kayak gitu. Ya perjalanan itu kalau misalnya kita ceritain di sini agak panjang, tapi singkatnya itu kebetulan di tahun 2015 dapat informasi bahwa Erasmus buka nih. Sebelum itu kan kita tahunya dari kakak kelas ya, jadi kayak senior udah berangkat duluan, kemudian lihat postingan mereka di Instagram, jadi tertarik juga. Terus nanya ini kira-kira beasiswanya buka lagi nggak ya? Nah jadi di tahun 2015 mulai dari persiapan nulis esai, kemudian juga persiapan bahasa, persiapan seleksi yang lain-lain, itu mungkin ada 6 bulan
sampai akhirnya dapat keterima di beasiswanya, dan setahun dan 6 bulan berikutnya itu baru bisa berangkat. Oke, jadi secepat ya kelihatannya cepet tapi prosesnya ya yang sangat luar biasa ya Prosesnya Mister ya. panjang ya. Iya Saya benar. banyak harus persiapan bahasa. Kira-kira untuk bahasanya sendiri, bahasa Inggris untuk IELTS atau TOEFL Mister? Kira-kira atau gimana? Kebetulan ya, kalau misalnya dulu di tahun saya itu di tahun 2015, Ah, mereka mintanya itu cuma TOEFL. Jadi kayaknya oh IELTS iya nggak iya gitu iya. familiar untuk mahasiswa S1. Ah, ah. Oke, oke. Tadi berarti di Italia ya. Untuk beasiswa Erasmus Mundus itu, Mister, garis besarnya itu kayak gimana sih, Mas, Mister, dengan beasiswa-beasiswa yang lain itu? Eh, Sebenarnya agak mirip ya dengan beasiswa yang lainnya, cuman yang bikin dia jadi lebih spesial tuh mungkin karena kita bukan dibiayai oleh negara sendiri, tapi kita kayak Ah, ah. diseleksi oleh Uni Eropa, kemudian ketika kita dinyatakan lolos, maka yang membiayai ini adalah Uni Eropa secara langsung, secara penuh. Nah, terus kalau tanggungan beasiswanya itu mulai dari ketika kita dinyatakan lulus, asuransi kita dibayarin, dan ketika kita ngurus visa juga dibayarin, sampai mungkin kita nginep kah, kita makan kah, selama ngurus visa itu juga dibayarin. Jadi Wih, sampai pulang keren. juga dibayarin, gitu. Wih, keren, keren, keren banget ya berarti ya. Oke, oke. Selanjutnya, Mister, Em, untuk jenjangnya sendiri bagaimana, Mister? Biasanya kan jenjangnya mungkin ada yang khusus ekonomi atau khusus dan lain sebagainya. Kalau untuk Erasmus Mundus itu sendiri bagaimana, Mister? Erasmus ini kalau jenjang itu sebenarnya S1, S2 itu ada. Bahkan di tahun saya dulu untuk yang staff juga punya pertukaran sendiri. Nah, kalau misalnya tadi apakah khusus untuk anak ekonomi, anak teknik, sebenarnya ini terbuka untuk umum ya. Dan Untuk umum ya. tapi tergantung sama konsorsium. Di sini istilahnya kayak Erasmus tuh punya project. Jadi kayak per project itu udah spesifik. Mungkin project A mereka bakalan ngobrolin, mereka mungkin bakalan uh, apa gelontorkan dana untuk yang jurusan bisnis, manajemen, dan teknik. Nah, jadi anak-anak bisnis, manajemen, teknik bisa ke projectnya A. Mungkin yang B Ah, beda lagi, yang C beda lagi. Jadi tergantung sama masing-masing project kayak gitu. oh gitu ya, Mister ya. Oh berarti istilahnya kita masih untuk semuanya jenjang atau semuanya yang spesialisnya itu bisa kita tuju semua ya. Bisa, bisa. Berarti kalau untuk tujuan tujuan negaranya sendiri berarti gimana, Mister? Atau bisa di luar Europe atau memang khusus untuk Europe Europe aja? Erasmus Mundus ini kan beasiswanya dari Uni Eropa ya. Nah, jadi otomatis kita yang dari Asia itu ke Eropa. Nah, jadi kuliahnya itu ya negara-negara di Eropa. Kalau misalnya ada project di luar itu nanti tergantung sama kampus masing-masing. Misalnya nih contoh, saya pernah coba ikutan program ke Maroko, ke Afrika. Nah, jadi tergantung dari kampusnya. Kalau misalnya kampusnya approve, berarti ntar kita bakalan ada project ke sana untuk seminggu atau 2 minggu. Jadi emang Erasmus ini sangat-sangat terbuka dalam hal apa ya mobility. Jadi kayak kita bisa kemana aja dan gampang sekali. Oke. Berarti nggak begitu ketat, maksudnya kita masih banyak opsi yang kita dan itu dipilihkan atau kita pilih sendiri, Mister, untuk kampusnya, Mister? Kita pilih sendiri. Oh, kampusnya kita pilih sendiri ya. Kita pilih sendiri ya. Soalnya dengar-dengar untuk yang sekarang itu katanya akan dipilihkan, tapi untuk waktu Mister itu untuk bisa pilih sendiri ya. Uh, ya, kalau saya nggak tahu aturan Erasmus Mundus yang sekarang kayak gimana, tapi di tahun saya itu kita bebas memilih. Kita pilih kampusnya sendiri. Dulu mirip SBMPTN lah. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Oh Nah gitu. itu, jadi dan kita maksimal boleh daftar 3 project. Jadi totalnya mungkin 9 negara ya yang kita pilih. Karena 3 kali 3 ya. Satu project 3 negara. Nah jadi silakan dipilih-pilih, pilih sendiri dengan maksudnya negara-negaranya udah ada di list nih. Kita memilih dari list yang sudah ditentukan seperti itu. Oh gitu. Keren, keren, keren. Oke, selanjutnya, Mister.
untuk persyaratannya kira-kira selain bahasa atau mungkin yang paling penting yang harus kita persiapkan itu apa kira-kira Mister untuk persiapannya Mister? Kalau Erasmus ya, Erasmus saya nggak ngelihat mereka menilai bahasa terlalu tinggi sih. Jujur ya, kalau dari segi bahasa saya sangat-sangat rendah waktu itu. Saya daftar dengan TOEFL 407, jujur 407. Saya cuma daftar Erasmus itu dengan TOEFL 407, dan saya juga kaget ketika dinyatakan lulus Erasmus waktu itu. Tapi yang saya dengar-dengar nih dari teman-teman yang lulus juga, dan melihat kemampuan bahasa Inggris mereka juga mungkin standarnya mirip-mirip, tapi mereka punya motivasi yang tinggi. Jadi kayak ada penilaian lain selain dari kemampuan bahasa kalian, kemampuan mungkin akademik kalian ya, mungkin IPK yang terlalu tinggi, enggak juga. Mereka mungkin ada hal lain yang menarik dari kita, yaitu dari motivation letter, mungkin menurut saya pribadi. Kedua dari wawancara. Dari wawancaranya, karena wawancaranya cukup intens. Mereka bahkan nanyain apa ya? Mereka bakal nanyain kenapa sih kamu mau daftar ini, tapi nilai kamu rendah, padahal apa sih motivasinya, kayak gitu. Nilai bahasa Inggris kamu rendah, IPK kamu mungkin nggak sebagus yang lain, apa sih motivasinya? Kan kamu nggak takut apa nanti di Eropa bakalan kayak gini, kamu bakalan kayak gitu. Nah, jadi mereka lebih nanyain ya personal motivasi personalnya kita. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh. Oke, Mister, kalau boleh tahu nih, ketika Mister ditanya seperti itu, jawaban Mister itu bagaimana? Biar kita itu juga bisa istilahnya duplikat ya, semangatnya, kayak gitu kan? Iya, benar. Aduh, perlu nggak ya? Saya kasih tahu. Boleh. Nah, jadi gini. Waktu itu saya daftar 3 project nih. Yang pertama saya ngambilnya mining engineering. Nah, jadi ini sangat-sangat bertolak belakang karena kan saya backgroundnya akunting, tapi kemudian saya daftar di mining engineering, teknik pertambangan. Dan kemudian di project berikutnya saya daftar di political science. Nah, ini juga sangat jauh lah, tapi masih dekat. Terus yang terakhir baru ke Italia, ini ngambil akunting, business management. Nah, jadi waktu itu ditanya apa sih motivasi kamu, kan nilai TOEFL kamu rendah, IPK kamu ya oke, bagus, tapi ini sangat di bawah standar loh nilai TOEFL-nya 407. Siapa yang mau menerima itu? Nah, gitu. Nah, jadi waktu itu motivasi yang saya sampaikan kayak gini. Saya kasih tahu ke konsorsiumnya bahwa saya belajar bahasa Inggris, saya baru sadar bahwa bahasa Inggris itu penting waktu kuliah. Saya kasih tahu ke mereka kayak gitu. Saya baru sadar bahasa Inggris itu penting waktu kuliah. Kemudian ketika saya tahu bahwa saya tertinggal jauh, maka dari situ saya mulai belajar. Kemudian saya lihat orang-orang dapat kesempatan kayak gini, kesempatan kayak gitu. Saya percaya, saya yakin bahwa saya juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama kalau saya berusaha lebih keras. Saya bilang seperti itu. Nah, hari ini saya dapat TOEFL 407. Itu sebelumnya bahkan saya dapat TOEFL 307. Nah, saya belajar keras sampai hari ini, saya bilang. Saya belajar keras sampai hari ini untuk naikin 100 poin. Yang mungkin sebagian orang menganggap ini remeh gitu. Karena orang mungkin startnya udah dari jauh. Sementara saya startnya baru sekarang gitu, saya bilang. Dan saya bukan mengharapkan lulus di sini. Saya bukan mengharapin yang terlalu gimana, karena ekspektasi saya bukan menjadi awardee, saya bilang. Ekspektasi saya hari ini adalah bisa berbicara dengan foreigner, saya bilang. Saya bisa berbicara dengan Bapak sebagai pewawancara saya waktu itu, dan saya senang sekali bisa berbicara dengan luas di sini. Saya bisa berekspresi dalam bahasa Inggris, dan saya harap Bapak bisa ngerti apa yang saya bilang. Nah, itu motivasi saya waktu itu. Nah, jadi saya nggak ngarepin lulusnya, tapi di akhir saya bilang kayak gini, mudah-mudahan saya bisa ketemu Bapak di negara di negara mana saya apply, saya bilang. Ya mudah-mudahan kita bisa berfoto bareng, mudah-mudahan saya bisa ketemu di kampus di mana Bapak mengajar, saya bilang. Oke, benar Mister. Ini merinding banget nih. Dengar jawabannya merinding, benar-benar keren. Kalau saya jadi
penanyanya mungkin oh tekadnya memang tinggi kayak gitu. Tapi keren teman-teman, benar-benar keren. Oke. Eh, untuk selanjutnya Mister nih, semakin tertarik nih saya bertanya mengenai pengalaman Mister yang sangat luar biasa. Nah, em, menurut Mister untuk yang Erasmus Mundus sendiri yang paling berat itu tahapnya yang bagaimana Mister? Kan Eh, biasanya akan banyak tahap gitu ya. Sebenarnya Erasmus ini sangat gampang ya, karena tahapnya cuma administrasi, Oke. wawancara, udah, cuman itu doang. Itu doang Nah ya. jadi menurut saya waktu itu karena saya benar-benar newbie, jadi kayak saya bukan bukan seorang scholarship hunter sejati waktu itu, karena emang Ya. uh, it was my first experience. Jadi kayak ya udah, ini saya coba. Semuanya sulit sih menurut saya, nulis CV sulit, nulis motivation letter sulit, untuk belajar bahasa Inggris sulit waktu itu, semuanya serba sulit. Terus juga nyari mentor nggak ada, jadi kayak saya belajar sendiri, buat ini sendiri, itu sendiri, jadi semua serba sulit. Ditambah lagi ketika saya dinyatakan lolos untuk masuk ke wawancara. Nah itu juga deg-degannya bukan main ya, deg-degannya bukan main. Secara kita nggak pernah ngobrol bahasa Inggris dengan orang banyak. Saya juga baru belajar bahasa Inggris waktu itu dan sedikit mendapat apa ya, ocehan, comohan bahwa oh bahasa Inggris kamu nggak banget istilahnya I gitu, see. nggak banget. Jadi itu makin bikin down ya. Jadi semuanya berat waktu itu. Tapi kembali lagi waktu itu saya mikir kayak gini, saya bukan ngarepin jadi pemenang, saya pengen tahu aja sampai mana saya bisa berusaha kayak gitu. Kalau saya Oke. daftar kira-kira sampai mana bisa maksimal yang saya buat. Nah kayak gitu. Jadi waktu itu benar-benar kayak saya nggak ngarepin saya lolos, uh, cuman ya itu salah satu cita-cita. Tapi saya bukan ngarepin yang benar-benar harus lolos kayak gitu. Karena kalau saya ngarepin lolos, gini, saya tahu kualitas saya di mana, standar saya kayak gimana waktu itu. Jadi kalau saya terlalu terlalu high expectation waktu itu kayak enggak. Jadi kayak saya bakalan jatuh karena saya tahu kemampuan saya di mana. Tapi mungkin dengan kita apa adanya, ya itu penilaian kembali lagi ke si juri. Kemudian yang paling penting adalah perbanyak doa. Iya. Nanti kita udah usaha ya. Oke, keren. Yang penting kita udah usaha. Yang penting coba dulu, benar nggak, Mister? Iya benar. Oke. Yang untuk yang selanjutnya, Mister. Kira-kira untuk kita nih, teman-teman yang ingin mendapatkan seperti Mister Erasmus Mundus misalnya, kira-kira yang harus kita persiapkan nih, kira-kira selain tadi ada bahasa, walaupun kita sebisanya, itu kira-kira apa lagi, Mister? Apalagi ya. Ya sebenarnya lebih ke self motivation aja sih. Karena semuanya berawal dari situ ya. Niat, kalau misalnya nggak niat ngapain? Nggak akan terbuka jalan gitu. Seperti kayak uh, kita dapat informasi nih, beasiswa ke Jerman, beasiswa ke Swedia, beasiswa ke Norway, kemana lah itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya niat dan kita cenderung belum apa-apa udah insecure, belum apa-apa udah kayak pesimis, belum apa-apa udah menilai diri sendiri bahwa kita nggak akan bisa. Gitu. Jadi ujung-ujungnya bakalan kayak gitu, karena kita apa yang kita pikirkan. Nah kayak gitu. Jadi Iya, kalau iya. saya pribadi selain dari kemampuan kalian, skill kalian, tapi kalian juga harus punya yang namanya kepercayaan diri. Terus ya self motivation itu sangat penting. Self motivation ya. Dan kita adalah apa yang kita pikirkan, benar nggak, Mister? Satu quote dari Mister Benar. Jusmadi kita dapat ya. Oke, yang selanjutnya, Mister. Uh, Sebenarnya, Mister, motivasi Ya. terbesar Mister sendiri itu gimana untuk melanjutkan studi ke luar negeri kayak gitu? Bagaimana, Mister? Aduh, itu sebenarnya apa ya? Istilahnya kayak kita pernah nabung, terus tiba-tiba tabungannya entah kemana, gitu. Kita pernah nabung, ini analogi ya. Kita pernah nabung, terus tabungannya kita taruh entah kemana, tiba-tiba kayak ketemu lagi, senangnya kayak gimana. Nah gitu. Oh, Nah jadi yes, ya. saya dulu nggak pernah kepikiran oh bakalan ke luar negeri, bakalan kayak gini, bakalan kayak itu enggak. Tapi pernah di tahun berapa ya? Waktu booming film Laskar Pelangi waktu itu, terus Ya. juga
buku Laskar Pelangi dipublish dan jadi bestseller juga, salah satunya buku Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna. Nah itu tiba-tiba kayak wah, tulisan mereka tuh benar-benar kayak bawa kita ke ini. Ini bukan endorse ya, tapi emang ini pengalaman pribadi, pengalaman pribadi. Bener. Jadi ya dari itu mikir, kok mereka bisa gitu, kok mereka bisa, mungkin saya juga bisa nih. Nah tapi cuman bilang aja, mungkin saya juga bisa, saya pengen ke Paris, mungkin bisa kumpulin mebel, bisa main salju kayak si ini, bisa kayak gini gitu. Jadi waktu itu cuman mikirnya kayak gitu, suatu hari ya mungkin ya, siapa tahu gitu. Nah terus hilang, tenggelam kayak tabungan tadi tuh, tadi mana kita taruh. Nah tiba-tiba masuk di kuliah, awalnya saya mau masuk hubungan internasional waktu itu, tapi menilai diri, nah ini bahaya sekali. Jadi saya menilai diri sendiri waktu itu, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa kayak ini, saya nggak bisa kayak itu. Akhirnya pupus. Bahkan saya ngedaftar ke hubungan internasional aja nggak berani waktu itu. Jadi saya daftar di akuntansi. Nah tiba-tiba masuk akuntansi, agak stres. Mikirnya gini, saya anak IPA masuk ke sosial, yang saya sangat introvert akut waktu itu, dan saya pikirannya udah kemana-mana. Tapi pas ospek pertama kali, dikenalin lah sama program internasional. Nah, ini katanya nih, konon katanya, ini kelas pakai bahasa Inggris full katanya. Kayak gini, yang dari nol bisa kayak gini. Di situ muncul lagi ya, wah, ini ada jalan nih untuk belajar bahasa Inggris. Nah gitu, wah ini ada jalan untuk belajar bahasa Inggris lagi. Nah jadi, saya waktu itu yang dari nol, dari basic sekali, saya punya pertanyaan, gimana kalau saya masuk dan saya memang benar-benar dari nol. Katanya bisa, gini segala macam. Akhirnya saya masuk, kayak gitu. Terus, karena saya nggak bisa bahasa Inggris, ya, jadi setahun itu saya pontang-panting, nangis-nangisan lah untuk belajar bahasa Inggris. Sampai akhirnya saya terpikir kayak gini, mungkin saya harus ke luar negeri ini. Untuk bisa bahasa Inggris, karena saya merasa tidak dihargai di lingkungan saya ketika saya mencoba speak up. Waktu itu pikirannya kayak gitu. Itu pikiran awamnya ya, maksudnya kayak mungkin saya harus ke luar negeri ini. Nah jadi ada motivasi lain selain motivasi baru selain saya harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi kayak waktu itu ya udah saya coba cari, ikut ini ikut itu, nggak lulus karena memang saya sangat sedikit sekali pengalaman untuk hal-hal seperti ini. Sampai akhirnya saya coba dan akhirnya ketemu dengan beasiswa Erasmus, dan salah satunya memang beasiswanya gede. Ini bukan materialistis, tapi memang this is logic ya. Waktu itu saya beasiswa bidik misi, saya penerima beasiswa bidik misi, dan saya nggak punya kendaraan, dan kosan saya sangat jauh dari kampus, makan 2 jam waktunya. Jadi saya waktu itu kepingin sekali dapat beasiswa yang bisa beliin saya motor. Saya pengen dapat beasiswa yang bisa beliin saya motor waktu itu. Akhirnya dapat beasiswa Erasmus, cita-cita saya beli motor kesampaian. Wah, keren. Ya, benar, Mister. It's not materialistic, but we need it, right? Oke. Nah, dengar nih Mister juga sebagai awardee untuk lanjut awardee LPDP ya. Gimana Mister? Ya, alhamdulillah ya. Ya, di tahun 2019 selang berapa ya? 6 bulan atau 5 bulan. Tunggu, saya lulus di bulan Mei 2019. Ya. Kemudian saya dinyatakan jadi awardee itu di Desember 2019. Awardee LPDP. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Untuk awardee LPDP, gimana Mister? Dari awal Erasmus Mundus dan menjadi awardee LPDP kalau nggak salah di Australia misalnya. Ya, di tahun 2019 kita memilih 3 universitas. Sebenarnya belum fix ke Australia bener jadi atau enggak, karena masih wait and see because of this outbreak. Jadi kayak pandemi kayak gini kan kita nggak tahu ya. Nah,
waktu itu saya pilih 3 kampus. Yang pertama di Selandia Baru, University of Auckland. Pilihan kedua saya di Ya, Australia, di University of Adelaide. Terus yang terakhir itu di Swedia, di Lund University. oke. Oke, Iya. keren, 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 keren. Jadi setelah dari Erasmus ternyata diterimalah menjadi LPDP awardee. Nah, untuk LPDP-nya nih, Mister, untuk LPDP-nya sendiri, kira-kira persiapan yang harus disiapkan, apakah jauh berbeda dengan yang Erasmus atau gimana, Mister? Ataukah tetap TOEFL atau kita bisa pakai yang lain, misalnya harus IELTS dan lain sebagainya? Karena kan tes bahasa Inggris itu sangat banyak kan ya, macam-macam kayak gitu, Mister. Iya, iya, iya benar. Eh, persiapannya ya. Jadi mungkin beda-beda ya. Karena kan Erasmus lagi. LPDP ini kan banyak jenisnya. Ada LPDP regular, ada targeted group, kemudian ada afirmasi. Nah, saya sendiri tuh dari Saya sendiri dari afirmasi. Afirmasi. Kira-kira suara saya terdengar? Iya, terdengar Mister, jelas Mister. Oke, oke. Ya, jadi saya dari afirmasi. Jadi sedikit informasi untuk teman-teman di Instagram. Kalau teman-teman daftarnya jalur afirmasi ini, teman-teman mendaftar ke luar negeri boleh dengan TOEFL 500 minimal. Dengan TOEFL 500 ya. Ya. Sedangkan untuk reguler itu kalau ke luar negeri harus dengan IELTS 6,5. Nah, jadi Kalau memang persyaratannya reguler ya. agak lebih berat. Wah, keren. Berarti kalau misalnya kita pakai afirmasi, kita masih bisa menggunakan TOEFL. No, 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 sorry. Kalau kita afirmasi kita pakai TOEFL boleh, tapi kalau Hah? reguler itu wajib IELTS. Wajib Kalau IELTS ya? reguler wajib IELTS. Ya, Wajib reguler IELTS. wajib IELTS. Oke, jadi memang belum tentu ya Mister untuk berangkatnya karena masih kondisinya seperti ini ya. Iya, maksudnya belum tentu di sini adalah pilihan universitas kan kita ada 3 ya. Oh gitu. Jadi Iya. jadi belum tentu di pilihan pertama. Maksudnya belum tentu di pilihan pertama ini kayak gini. Kita melihat ini kan hari ini Selandia Baru sama Australia masih tutup Australia. border nih. Ah. Jadi kadang ini mulai muncul perspektif bahwa ya udah ke Swedia aja lah gitu. Mengingat I umur see. juga ya. Ini kan Ya, 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 udah benar, benar, masuk benar. seperempat abad. Jadi aduh agak-agak gimana ya? Iya, 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 iya. Jadi persiapannya untuk persiapan yang penting untuk LPDP kira-kira Mister yang harus dipersiapkan itu apa? Kalau kan mungkin berbeda ya sama yang Erasmus tadi kayak gitu Mister. Iya, beda-beda. Jelas beda. Ya, yang pertama bicara persiapan ya. Yang pertama sekali itu kan untuk bisa lolos ke seleksi administrasi. Nah, jadi di seleksi administrasi ini cukup banyak persyaratan yang harus kita lengkapi. Misalnya kayak personal statement, kemudian ada study plan, kemudian ada TOEFL ini sendiri atau IELTS. Kemudian surat-surat lainnya, surat pendukung lainnya yang bisa diakses di buklet LPDP. Karena memang tiap tahun itu berbeda peraturan. Sedangkan yang lain-lain itu mungkin bisa persiapan untuk seleksi berbasis komputer dan selanjutnya itu seleksi wawancara yang memang kita harus punya mental baja gitu. Kak, boleh izin sebentar soalnya ini baterai lemot jadi saya ambil charger dulu boleh? Oke, boleh, Ini boleh. dari tadi saya bermasalah terus ya. Iya, boleh, boleh. Boleh ya? Boleh, Izin, boleh izin, izin sebentar. sebentar. Oke, siap, siap, siap. Oke, teman-teman semua kita tunggu ya. Kita tunggu Mister Jusmaidi sebentar karena ini juga bentar lagi kita nggak lama-lama juga karena mungkin Mister Jusmaidinya akan punya kegiatan lain kan. Jadi kita masih ada 4 pertanyaan, 3 pertanyaan lagi. Setelah itu kita nanti akan selesai kayak gitu kan. Ini sementara untuk kita nunggu Mister Jusmaidinya masih ngambil charger ya, biar nggak ada gangguan kayak gitu. So Oh teman-teman my tadi, god, ya oke. oke ini udah kembali ya. Kita lanjutin nih Mister. Nah, menurut Mister nih kandidat utama yang dicari ya, biasanya kan kita tahu nih, oh LPDP itu ruhnya itu kayak gini nih harusnya. Kalau Erasmus tuh kayak gini. Nah kalau untuk LPDP sendiri Mister,
trik atau kandidat utama yang dicari itu atau lebih ke personalnya itu untuk Mister sendiri itu bagaimana, Mister? Ini mungkin secara pribadi ya, karena memang secara Ah, profesional kita nggak bisa menilai kayak gimana-gimana karena benar bukan benar benar. bukan salah satu penyeleksi. Iya, Tapi benar. kita lihat dulu visi misinya LPDP itu apa. Ya intinya adalah Wardi yang terpilih nantinya bisa berkontribusi untuk Indonesia. Otomatis uh, mungkin ya teman-teman bisa memperkuat CV-nya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalnya volunteering, kegiatan sosial, di samping kegiatan akademi. Jadi nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu atau nggak cuma jadi orang yang ya gimana, cuman bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi kita bisa ngasih manfaat seenggaknya untuk lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa orang yang bisa kita gather, jadi kayak kita ajak mereka untuk ngelakuin hal-hal yang positif, itu juga udah bagus. Nah, LPDP melihat bagaimana kita mampu berkontribusi nantinya. Seperti itu. Pastinya dilihat dari historis dulu. Oh ya, berarti kita harus melihat bagaimana visi misi beasiswa itu kalau kita mau meng-apply-nya ya, Mister ya. Termasuk juga yang Yes. Erasmus Mundus itu tadi ya. Iya, benar-benar. Oke, selanjutnya Mister, mungkin ini yang terakhir untuk mengenai beasiswa LPDP sendiri. Em, Bagaimana sih Mister? Mungkin Mister kan udah pernah nih caranya untuk mendapatkan dari LOA itu bagaimana? eh, Nah, itu selanjutnya bagaimana, Mister? Mungkin Mister udah bisa ceritakan kepada kita. Oh ya, LOE ini nggak semenakutkan yang dipikirkan orang-orang ya. Jadi teman-teman bisa sekarang nih, kalau teman-teman mau dapetin LOE, misalnya ke negara-negara Anglo-Saxon, maksudnya negara-negara berbahasa Inggris kayak UK, Kanada, Irlandia dan New Zealand juga, Australia juga, teman-teman bisa menghubungi agen. ini jalan mudah ya, jalan mudah. Jadi jalan gampang. Jadi nggak bayar, bener nggak bayar, dan juga teman-teman di servis dengan baik lah. Jadi teman-teman tinggal menunggu, kasih aja berkasnya dan akan dapat LOE. Tapi kalau misalnya mau daftar sendiri juga nggak masalah. Teman-teman boleh silakan akses ke kampusnya langsung, kemudian lihat di situ di bagian misalnya kayak application, atau buka dulu nih jurusan yang kita mau, kemudian apply. Nah itu jalan ya mungkin orang-orang yang suka cari kerjaan baru, it's okay, dan juga cari pengalaman baru. Nah kalau saya pribadi, saya ngelakuin dua-duanya biar bisa ada perbandingan. Perbandingan di sini bukan untuk membandingkan, oh ini lebih gampang, oh ini lebih mudah, bukan, tapi pengen tahu aja nih pengalamannya kayak gimana ya, sensasinya gimana nih kalau daftar sendiri. Gitu. Oke, terakhir nih Mister, mungkin Mister ada pesan nih buat kita semua nih, para netizen juga kan, teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP ataupun beasiswa yang lain yang sifatnya itu di luar negeri atau yang valid founded kayak gitu, Mister. Mungkin pesannya bagaimana nih untuk kita nih yang ingin bisa seperti Mister nih? Nggak harus seperti saya ya. Tadi teman-teman gini. Aduh, apa yang mau saya bilang ya? Jadi karena kita masing-masing punya value. Jadi kayak kalian udah tahu nilai kalian kayak gimana, otomatis misal gini, saya yakin nih teman-teman yang hari ini nonton udah tahu maksud dari live streaming ini apa, otomatis teman-teman udah punya niat, seenggaknya udah punya niat untuk, oh saya pengen kayak gini, saya pengen ke luar negeri nih, saya pengen dapat beasiswa. Nah, untuk pengennya itu mungkin kita gampang ya, munculin pengen, oh pengen nih, nah jadi itu gampang sekali. Tapi untuk ngejaganya tetap stable itu sulit. Ya mungkin dari lingkungan orang-orang yang mungkin akan datang, apalagi kalau tahu kita, oh aduh apaan sih ya gitu, ada aja nih mimpi kamu, oh konyol, nggak mungkin, impossible kayak gini kayak gitu. Nah itu saran saya pribadi, karena saya memang sangat sering dapat yang kayak gitu. Saran saya pribadi adalah kalian harus yakin aja sih sama diri kalian, dan maksudnya kalau kalian punya target, kalian nggak perlulah untuk maksud gini,
kalian punya target dan menurut kalian itu adalah sesuatu hal yang positif yang bikin kalian semangat. Kenapa kalian harus mau capek-capek dengar orang ngejatuhin apa yang bikin kalian semangat gitu. Jadi kayak kalian percaya kalian punya value, tiba-tiba menurut orang lain kalian tuh nggak sesuai dengan value-nya orang. Itu bukan kalian gitu. Jadi masing-masing orang punya value-nya, jadi nggak perlu dibandingin. Mungkin mereka merasa kita tidak punya value karena kita tidak seperti dia. Tapi ya kalian cukup dengan pendirian kalian aja. Kalian percaya sama diri kalian, kalian bisa kayak gitu. Istilahnya kayak orang-orang nggak percaya sama kalian akan lebih menyakitkan kalau kalian sendiri nggak percaya juga sama diri sendiri gitu. Jadi kalian harus jadi orang terdepan yang yang tetap jaga apa yang kalian anggap itu adalah sebuah hal-hal yang positif, semangat, bermanfaat. Selagi itu dalam koridor yang baik, kejar gitu. Kalian punya cita-cita kayak gini, kalian punya cita-cita kayak gitu. Kalau menurut kalian itu bagus, kejar. Kalau orang-orang bilang ini nggak relate, nggak apa segala macam, yang bikin kalian jatuh, ya mending disingkirkan aja dulu. Fokus dengan apa yang kalian mau. Oke, Mr. Yusmaidi, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu bersama kita ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita bisa, teman-teman semua juga bisa meniti, gitu, mengikuti jalannya untuk tetap bersemangat mendapatkan beasiswa. Terima kasih, Mister. Mudah-mudahan sehari-harinya kemudian sehat ya dan hari-harinya lancar. Amin. Terima kasih banyak, Mister. Selamat malam, Mister. Oke, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Di sini kita udah tadi udah berbincang-bincang dengan Mr. Yusmaidi ya mengenai beasiswa Erasmus Mundus, terus beasiswa LPDP kayak itu, dan beliau sudah memberi kita tips bagaimana kita bagaimana kita mendapatkan beasiswa ini. Dan jangan lupa teman-teman, beberapa bahasa kita, walaupun bahasa kita belum baik, tapi kita ada syarat yang harus dipersiapkan kan. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalnya teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, Flip English Pari menyediakan, mau itu TOEFL atau IELTS, kita menyediakan teman-teman, dan teman-teman kami siap untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan skor yang mungkin teman-teman inginkan. Kita bisa belajar bareng bersama tutor-tutor yang luar biasa. Ada tutor IELTS-nya yang keren ya, dengan ada Mr. Demas yang dia sudah 12 tahun hidup di USA, di Amerika Serikat, dan dengan band score 7.5. Luar biasa banget. Nah, jadi di situ teman-teman, terima kasih telah bersama kami pada malam hari ini dengan berbincang-bincang dengan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita jalankan, untuk kita capai ya, bisa mendapatkan beasiswa luar negeri seperti Mr. Yusmaidi tadi. Terima kasih, selamat malam Flippers, hello and good night. Terima kasih banyak Mr. Yusmaidi juga.